Kelas 11, Shalom. Bapak Ibu guru yang kita banggakan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ayat firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini yang sudah sering kita dengar. Kami yakin anak didik kami juga pasti membaca firman baik dari Androidmu. Kami yakin itu. Bukan hanya sebagai sumber belajar kau pakai Androidmu atau gadgetmu, tapi kami yakin bahwa ada banyak orang siswa yang tetap belajar dari firman, membaca firman di dalam setiap hidup kita. Nah, Injil firman Tuhan hari ini kami ambil di Filipi 4, ayatnya ayat yang ke-8. Filipi 4 ayatnya ayat yang ke-8 kami bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya setiap waktu. Tema khotbah kita hari ini atau pagi hari ini berbicara tentang attitude atau sikap mental yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam setiap perubahan kurikulum kita yang sudah berkali-kali disampaikan oleh Bapak Ibu guru di tempat ini, tujuannya adalah membuat sikap, membuat karakter itu lebih baik di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebelum saya lanjut khotbah kita hari ini, ada sebuah ilustrasi. Ya, anak didik kami, ada keluarga yang memiliki anak kembar. Dan di SMK kita ini ada mungkin beberapa keluarga yang anaknya kembar. Dan ternyata anak kembar ini sifatnya sungguh sangat kontras. Si anak yang pertama bernama Silari, sifatnya itu adalah sifat yang pesimis. Tahu pesimis kan? Kelas 11 tahu pesimis, apa itu pesimis? Tahu. Baik, lalu anak yang kedua dia bernama si Hari. Tadi si Lari dan si Hari. Yang kedua, anak-anak yang kedua ini adalah anak yang sifatnya optimis sekali. Jadi walaupun mereka kembar, memang mereka memiliki sifat yang kontras, memiliki sifat yang perbedaan. Nah, suatu waktu orang tua ini, pas anaknya yang kembar ini berulang tahun, ayahnya mempersiapkan 2 kado. Kita yakin bahwa orang tuamu di rumah, baik bapakmu, ibumu yang di rumah, pasti memberikan kado yang terbaik kepadamu. Kami yakin itu, ya. Lalu orang tua ini memberikan kado yang pertama atau kado kepada anaknya yang pertama. Di situ ada sebuah hadiah yang sungguh sangat luar biasa. Hadiahnya ini sepeda motor. Karena dia tahu kebutuhan anaknya bersekolah, dia pasti butuh transportasi pribadi. Ile papa nomma hadiah tu Silari dengan sebuah sepeda motor. Tapi anaknya sungguh sangat marah sekali. Kenapa dia bisa marah? Harusnya dia harus bersyukur kepada orang tuanya. Bapak among mau lihat meleko dia hadiah. Itu honon nanian sebenarnya. Tapi sifat daripada Silari ini, dia berkata kepada orang tuanya, saya tidak suka hadiah itu. Lalu orang tua memberikan juga hadiah, kado ulang tahun kepada anaknya yang optimis tadi. Sebuah kotoran kuda. Bagaimana menurut Anda respon daripada anak yang kedua ini? Suku mojo kala 10 sadon. Bagaimana responnya si Hari tadi? Pasti apa dia? Orang tuamu memberikan kado ulang tahunmu sebuah kotoran kuda.
Pasti Anda berpikiran kan kelas 11, orang tua si Hari ini sungguh sangat jahat, mungkin dia kecewa. Nah ternyata si Hari anak didik kami, dia tidak kecewa. Bahkan dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Bapak terima kasih. Among mauliate molo adongdo di son kotoran sebuah kuda. Saya yakin di sini ada seekor kuda. Luar biasa kan? Karena di sini ada kotoran seekor kuda. Saya yakin kado ulang tahun yang Bapak saya berikan kepada saya bukan kotoran kudanya, tapi apa? Seekor kuda. Lalu dia berlari-berlari mengelilingi pekarangan rumahnya karena memang orang tua ini ekonominya sungguh sangat menengah ke atas. Dia lari ke lapangan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Dia mencari seekor kuda. Dan ternyata tidak ada seekor kuda di situ. Lalu Hari mengamuk? Tidak. Tidak. Hari kecewa? Tidak. Tidak. Hari emosi? Tidak. Tidak. Lalu apa yang disampaikan Hari ini kepada bapaknya tadi? Bapak, saya yakin sekalipun tidak ada di sini seekor kuda, Bapak telah mempersiapkan kepada saya seekor kuda. Sekalipun belum kelihatan kadonya, sekalipun belum kelihatan apa yang Tuhan, apa yang orang tuanya berikan kepadanya, tapi karena optimis daripada anaknya yang kedua yang bernama Hari tadi, Hari yakin dengan jelas pastinya seekor kuda itu suatu saat nanti, one day nanti, Tuhan pasti memberikannya kepada saya lewat orang tua saya nantinya. Nah dari sebuah ilustrasi ini firman Tuhan boleh mengatakan yang pertama adalah sekalipun lingkungan buruk. Dengar baik anak didik kami, bahkan kepada kami juga Bapak Ibu guru ini sungguh sangat memberkati kami. Yang pertama, sekalipun lingkungan buruk, mental positif, bila ada mental positif, pasti dia berbahagia. Sama seperti tadi si Hari, dan mengadungi bana among kecewa dan meramuk koko. Dia tidak berkata seperti itu, tidak. Bapak saya kecewa, kenapa engkau berikan saya kotoran kuda? Sebesar inikah cintamu kepada saya among? Dangin nasi Hari daun. Tapi sikap mental positif dari si Hari tadi membuat Hari hidupnya berbahagia. Jadi sama dengan kita anak didik kami, Bapak Ibu guru yang kami banggakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhanok kita, sekalipun situasi terburuk menghampiri hidup kita. Tatangnya kodonian, gelengtai burju marsikola, alai seperti ini kejadiannya. Berulang-ulang kali mengecewakan orang tua. Tapi dengarkan baik anak didik kami ya, sekalipun lingkunganmu buruk, tetapi apabila sikapmu, mentalmu itu positif seperti si Hari tadi, hidupnya tetap berbahagia di hadapan orang tua, di hadapan sesama, terlebih khususnya di hadapan Tuhan. Sikap yang positif. Nah, ada juga sebuah perusahaan sepatu yang sungguh sangat luar biasa tenarnya, terkenal, bahasa sekarang viral di Afrika Selatan. Ya, lalu sebuah perusahaan ini melirik sebuah kota yang tidak tersentuh oleh kemajuan zaman. Lalu perusahaan sepatu ini mengirimkan 2 orang karyawan atau salesman yang bekerja di perusahaan Afrika tadi, mengirimkan 2 orang tenaga kerja ke kota atau ke daerah yang tidak tersentuh kemajuan zaman itu. Lalu yang pertama, perusahaan mengirimkan tenaga kerja yang pertama. Jadi nanti dengarkannya kelas 10-11. Kita ini anak-anak SMK. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan nanti andanya pasti akan bisa melihat peluang pekerjaan di lapangan. Lalu perusahaan ini mengirimkan 1 sales, dikirimkan ke daerah tertentu, lalu dia melihat situasi itu.
Sampai di sana dia melihat, wah, ternyata daerah belum tersentuh oleh kemajuan zaman. Sepatu pun tidak dipakai. Jangankan sepatu, sendal pun tidak pernah memakai sendal. Lalu karyawan yang pertama ini dia mengeluh ke perusahaan yang berangkatkan dia. Diteleponnya manajernya, Pak bos, saya tidak bisa tinggal berlama-lama di sini karena memang daerah ini, jangankan sepatu, sendal pun tidak ada seorang pun yang memakai sendal. Jadi saya minta tolong Pak Bos, kirimkan ongkos pesawat saya supaya saya pulang kembali bekerja ke pabrik bos. Inna salis na perjolon anggi hasian na lagu. Lalu dia pulang, dikirimkan ongkos dari Afrika Selatan, kembali dia ke tempat yang dia bekerja. Lalu perusahaan ini juga mengirimkan tenaga kerja yang kedua. Nanti bisa Anda pilih atau pilih, dia udah pilih tombol. Lalu mengirimkan tenaga kerja yang kedua. Sama tenaga kerja yang kedua di perusahaan di daerah tersebut. Lalu dia menelepon bosnya. Bos, terima kasih. Ini sungguh sangat peluang yang besar. Ternyata di sini tidak ada seorang pun yang memakai sepatu, tidak ada seorang pun yang memakai sendal. Jadi perusahaan sepatu kita nanti di sini pasti maju luar biasa pesatnya. Kirimkan segera sepatu beribu-ribu pasang ke sini, bos. Inna tenaga kerja yang kedua ini. Lalu perusahaan itu mengirimkan, mendrop banyak, bahkan beribu-ribu pasang sepatu, sehingga orang-orang di Afrika Selatan itu semuanya memakai sepatu atau memakai sendal. Dari contoh yang kedua ini, anakku hasyakuna laguna burju, pilihlah mana yang bisa kau pilih. Lihat peluang ke depan. Jangan miliki sifat pesimis, hanya melihat kondisi yang nyata, hanya melihat kondisi yang real, langsung pulang mengeluh. Anak Tuhan tidak memiliki sifat yang seperti itu. Sekalipun kondisi menurutmu buruk seperti tadi ini, melihat kondisi buruk, tetapi sikap mentalmu positif, hidupmu pasti berbahagia. Sehingga perusahaan yang kedua, perusahaan yang mengirimkan tenaga kerja yang kedua ini menjadi seorang direktur yang ada di sana. Ternyata dia tidak mau mengikuti tantangan-tantangan dalam kehidupannya masing-masing. Karyawan na parjoloi hidupnya pesimis. Dan tahan lelen di son pamula mau. Jual ma pesodang adong jual mana maju, semuanya memakai kaki ayam. Ini benar, saya tidak bisa bergaul dengan mereka. Kirimkan ongkos saya pulang ke tempat semula. Tutuma memang dibaulak di bada tusi. Aletong di bada menjadi seorang karyawan biasa di perusahaan itu. Tapi anak yang kedua atau tenaga kerja yang kedua yang dikirim tadi, dia bisa melihat peluang ke depan, besar peluangnya, sehingga dia berhasil di daerah yang tidak tersentuh, dan perusahaan sepatunya pun luar biasa maju di sana. Dengarkan baik sekali lagi kami sekalian, sekalipun situasi kondisi lingkunganmu buruk, tetapi miliki sikap mental yang positif sehingga kebahagiaan, keberhasilan itu menjadi bagian kita masing-masing. Semua yang sedap didengar, semua yang adil, semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Munang holam melulu kelemahan ni dongammu dirimang-rimangi ho. Unang melulu kelemahan ni natorasmu di bereko bapak kon pilih bulu do margeleng. Diledo tua kotoran ni kuda habe tua baku ile sepeda motor yang canggih benar. Selama sikapmu, attitude-mu, perilakumu, karaktermu baik, yakin satu hal, masa depanmu pun pasti masa depan yang cemerlang. Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang sedap didengar, apa yang sedap didengarkan oleh telinga, ima tarimang-rimangi di bagasan nasa ngulutan. Abaima amat tebe na masih bersalah go hatana songonon, itu bukan urusan kita. Hidup kita, pribadi kita bersama dengan Tuhan, itu yang paling
utama. Amin. Kita berdoa. Hidup kami ini Tuhan mau tetap berpengharapan teguh kepada Engkau. Dalam situasi kondisi apapun ke depan yang Tuhan perlihatkan untuk kami hadapi masing-masing, kami yakin bersama dengan Tuhan kami akan mengalami kemenangan. Itu sebabnya Tuhanlah yang berjalan di depan kami mengikut dari belakang-Mu, sehingga hidup kami benar-benar mengalami kemenangan, keberhasilan yang daripada Tuhan. Tuhan halau segala sifat optimis dari anak-anak kami SMK Negeri 1 Palipi, bahkan juga anak-anak kami yang kami lahirkan di rumah kami Tuhan. Kami yakin optimis yang daripada Tuhan, kepercayaan diri yang telah Tuhan berikan bagi mereka, itulah yang menuntun mereka mengenal Tuhan lebih baik lagi, sehingga kado yang terindah yang daripada Tuhan menyertai mereka sekalian. Bahkan menyertai kami juga Bapak Ibu Guru yang boleh hadir hari ini. Dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedap didengar, itulah yang kami pikirkan dalam setiap hidup kami. Bukan kelemahan orang lain, bukan kelemahan orang tua kami, bukan kelemahan sahabat saudara kami, tetapi apa yang manis didengar, itulah yang boleh kami perbincangkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berhenti sampai di sini, tapi Roh Kudus boleh menerjemahkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang manis, buah-buah yang baik dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terpuji, termulialah Tuhan, mulai pagi hari ini, besok lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan.